Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau share tentang diagnosis dan penata laksana gangguan keseimbangan ya. Mungkin ini PowerPoint lama, tapi ya kita bisa diskusi dari sini nanti ya. Ya, kita mulai dari BPPV. Ya, BPPV atau Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Mungkin kemarin Prof. Yeni sudah melakukan share di Zoom dari Kodi Neurologi. Ini saya lebih spesifik ke tiap penyakit ya. Jadi BPPV adalah suatu gangguan keseimbangan perifer, gangguan keseimbangan vestibuler perifer, ya, yang menyebabkan nistagmus pada kedua bola mata. Ciri-ciri dari BPPV ini adalah vertigo yang berlangsung mendadak, yang berlangsung kurang lebih 1 menit, atau lebih sedikit ya, menit, dan diinduksi atau di-trigger oleh gerakan kepala pada suatu posisi tertentu. BPPV itu disebabkan oleh 2 mekanisme, yaitu yang kita ketahui bisa kanalolitiasis ataupun kupulolitiasis, di mana kalau kanalolitiasis itu ada debris otolit yang bergerak bebas di kanalis, di bagian endolimfatik di kanalisnya. Sedangkan kupulolitiasis, debris otolitnya itu bergerak di daerah kupula dari kanalis semisirkularis. Kejadian BPPV ini lebih sering di bagian posterior yaitu kurang lebih 90% kasus ya, yang disebabkan oleh suatu gravitasi, mekanisme gravitasi. Jadi karena di posterior biasanya keluhan pasiennya itu seringnya pada saat dia mau berbaring atau mau tidur, tiba-tiba pasiennya mengeluh pusing berputar, ya. Jadi posisi kepala ke belakang, ke posterior, ya. Sedangkan kalau yang horizontal itu 6-8% kasus, dan yang paling jarang adalah yang superior, ya, atau anterior itu kurang lebih 1%. Ya, jadi jarang ya. Jadi kalau BPPV anterior gitu, ya kita harus yakin betul-betul ini anterior atau bukan, karena kejadiannya hanya 1% dari seluruh kejadian dari BPPV. Ya, ini bisa dilihat insidennya. Posterior 90%, kemudian horizontal 6-8%, superior atau anterior itu kurang dari 1%. Kita lihat di sini masa latensi harus ada, ya, kurang lebih 5-20 detik untuk posterior, horizontal kurang lebih 3 detik. Jadi perlu dilihat di sini masa latensi adalah masa saat pertama kali posisi kepala bergerak sampai munculnya nistagmus, itu adalah masa latensi. Ya, jadi hati-hati atau sabar pada saat melakukan pemeriksaan di Halpike untuk menentukan ini BPPV atau bukan, atau menentukan letak kelainan dari BPPV. Itu jangan buru-buru kalau tidak ada nistagmus, oh nggak ada nih. Jadi tunggu dulu sekitar 5-20 detik. Memang pemeriksaan kita kan 20 detik ya paling tidak ya. Jadi ditunggu, jangan baru aja dibaringkan, kemudian baru 5-10 detik lah. Ah, nggak muncul nih, sudah, nggak. Nah, jangan ya. Jadi tunggu sampai 20 detik. Makanya kalau pemeriksaan di Halpike memang cukup lama ya, tergantung pasien, pemeriksa, berat badan pasien, tempat, yaitu mempengaruhi waktu. Kemudian durasi adalah lamanya nistagmus, ya. Lamanya nistagmus di sini karena ini BPPV itu vestibular perifer, pasti dia ada fatigue ya, seperti ini ya, ada fase lelah. Jadi pasti dia tidak lama. Jadi kurang lebih 30 detik ya, biasanya kita pakai 1 menit lah. Tungguin aja dulu 60 detik. Ya.
Kemudian kalau yang horizontal dan anterior karena jarang, ya ini variabel. Jadi biasanya kita pakai 1 menit lah kurang lebihnya kita tunggu. Kalau memang ada nistagmus. Direction atau arah nistagmus itu upbeating. Jadi kalau kita arahkan ke posterior, dia up, jadi ke arah posterior, ya. Jadi istilahnya seperti itu ya, upbeating, downbeating, horizontal. Ya yang kita sebut apa namanya? arah nistagmusnya kan adalah horizontal ataupun rotatoar. Maksudnya di sini rotatoar itu upbeating itu ya. Jadi dia arahnya ke sisi yang kita provokasi. Kemudian fatigue atau kelelahan ini ya posterior, anterior, horizontal ini juga ada ya. Selalu ada, makanya ditunggu ya. Tapi kalau yang horizontal mungkin variabel tapi pasti ada ya. Ya, ini adalah pemeriksaan atau manuver yang kita lakukan untuk menentukan ada atau tidaknya BPPV dan menentukan letak kelainan di kanalis semisirkularis. Di sini kita lakukan namanya Dix-Hallpike ya. Jadi jangan lupa ya, tulisannya Dix-Hallpike ya. Kemudian pasien didudukkan, posisi duduk ya. Kemudian ini adalah diagram posisi dari KSS. Jadi nanti di sini ada apa namanya tuh, skema diagram KSS saat kita lakukan manuver. Pasien didudukkan berhadapan dengan pemeriksa, ya. Bisa juga pemeriksa di belakang pasien. Jadi bisa seperti ini, bisa di belakang, bisa duduk, pemeriksanya bisa berdiri, monggo sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, ya. Tetapi tidak mengurangi apa namanya, prinsip pemeriksaan dari pasien atau penderita. Ya, kemudian ditolehkan ke kanan dulu sekitar 30 derajat dari aksis horizontal, kemudian didangakkan sedikit, setelah itu digulirkan ke belakang. Nah, sehingga posisi dari otolitnya itu seperti ini. Nah, ini kan kalau memang ada, nih kan dia berjalan-jalan nih otolitnya di KSS, di endolimfnya KSS, kanalisnya. Makanya akan muncul suatu mekanisme nistagmus. Harusnya normalnya di endolimf sini nggak ada apa-apa, nggak boleh ada yang bergerak-gerak di sini, ya. Jadi di apa namanya, digantung kepalanya kurang lebih 30 derajat juga, ya. 30 sampai 45 derajat. Hati-hati pada penderita dengan gangguan servikal atau gangguan tulang belakang dan lain-lain ya. Bisa di sini habis pasang pen atau ada sindrom servikal dan lain-lain. Beberapa tutorial atau instruktur bisa mengakali atau memberikan solusi biar pemeriksa juga nggak pegel. Ini kalau satu pasien ya, baru satu manuver di badannya kayak gini. Ya, pasiennya kalau kecil, kalau badan pasiennya besar ini bisa ketarik ke sana, nggak bisa bangun nanti pemeriksanya malah ya. Jadi bisa pakai bantal. Ya, bantalnya disesuaikan, jadi sehingga pasien nyaman, pemeriksa juga tidak terlalu membungkuk seperti ini ya. Ya bisa kita lihat arah nistagmusnya ya, kemudian apa namanya, ada atau tidak. Ya ini untuk yang posterior kanan, kemudian bangun lagi ya, dilihat ada atau tidak. Ya, lihat latensinya. Tadi bisa dibilang 5-20 detik, di sini 2-10 detik. Memang beberapa literatur beda-beda, tetapi yang pasti ada masa latensi. Artinya saat kepala digulirkan ke belakang, jangan berharap langsung muncul nistagmus. Hati-hati kalau langsung muncul nistagmus mungkin bukan BPPV. Ya. Jadi harus ada masa latensi. Ya, tunggu 2 detik dulu minimal, baru muncul nistagmusnya. Ya.
Jadi kita pakai 2-20 detik ya. Tadi ada beberapa literatur juga yang 5-10, 20, 2-10. Ini rata-rata sih kalau dilihat dari bukunya. Kemudian arah nistagmus, kemudian durasinya tadi ya. Kemudian ada fase lelah, ya harus berhenti. Ya. Kemudian dengan perubahan posisi dia akan berubah. Ya, treatment kalau kita sudah tahu yang kena di bagian yang mana, baru kita lakukan repositioning ya. Manuvernya pakai apa ya, tergantung letak kelainannya. Biasanya kalau yang posterior kita pakainya Epley maneuver. Kemudian atau Semon. Ya tergantung ya. Di beberapa, jadi ada penganut Semong, ada penganutnya Epley ya. Jadi seperti itu. Ya memang kalau Semong ini lebih ke speed. Speed itu lebih kepada cepatnya gerakan. Tapi kalau Epley lebih kepada gravitasi. Ya, kemudian Branderup ini, exercise Branderup ini bila sudah kita lakukan manuver Epley atau Semon itu, ini adalah untuk gejala sisa. Jadi kadang-kadang dia membaik tetapi belum sempurna 100%. Ya, jadi ini bisa kita lakukan, kita sarankan untuk lakukan Branderup. Ya. Yang kedua adalah neuritis vestibuler atau nama lainnya labirintitis ya kalau itu disertai kurang pendengaran ya. Jadi lihat di sini onsetnya juga bisa mendadak dan berlangsung berhari-hari. Jadi memang berat sekali untuk neuritis vestibuler. Penyebabnya bisa infeksi ya, bisa komplikasi dari penyakit tertentu. Ya ini ya, penyebabnya adalah kebanyakan virus herpes simplex ya tipe 1. Jadi dia kenanya di ganglion. Ya, jadi di ganglion vestibuler sehingga menimbulkan keluhan vertigo yang berlangsung berhari-hari ya, yang tidak disertai oleh kurang pendengaran ataupun gangguan neurologis lainnya. Tetapi apabila disertai dengan kurang pendengaran, kita bisa sebut itu labirintitis. Contohnya pada kasus OMSK komplikasi ke telinga dalam ya, ke labirin. Jadi kita bisa sebut dia labirintitis pasti. Kalau OMSK kan ada hearing loss-nya. Kemudian pemeriksaannya ya pemeriksaan keseimbangan. Cuma untuk kasus vestibuler neuritis atau labirintitis ini kita bisa lakukan tes kalori, di mana tes kalori itu pengerjaannya susah-susah gampang. Artinya kita perlu ruang khusus, kita perlu menyiapkan modalitas cairan atau udara yang dengan suhu tertentu, ya memang agak repot, tetapi memang pemeriksaan standarnya harusnya tes kalori. Tetapi tidak menutup kemungkinan tes-tes yang lain bisa kita lakukan kalau kalori tes ini sulit untuk dilakukan. Tetapi setidaknya kalau ada pertanyaan, misalnya di ujian nasional, tes kalori bagaimana ya, tetap harus bisa menyebutkan. Nah, kemudian nistagmusnya spontan ya. Jadi bisa di horizontal atau superior. Jadi memang agak sulit untuk ini. Jadi vertigonya bisa horizontal, bisa superior atau anterior ya. Jadi bisa semua. Treatmentnya ya tergantung kausa, karena dia infeksi virus, ya tentu saja kita berikan antiinflamasi di sini. Memang kalau virus kan kontradiksi untuk pemberian kortikosteroid, tetapi dalam hal ini rujukannya adalah tetap kita berikan kortikosteroid. Bisa dosis tinggi ataupun tidak. Jadi tidak ada rujukan harus dosis tinggi atau tidak. Kalau memang memungkinkan pasiennya tidak ada kontraindikasi pemberian kortikosteroid, bisa kita berikan dosis tinggi, tapering off. Kemudian tentu saja vestibular supresan, antivirus boleh, boleh tidak, boleh iya. Kemudian yang pasti VRT bila kondisi akutnya sudah teratasi. Kemudian yang ketiga, nah nanti pertanyaan setelah selesai aja ya. Meniere, ya ini Meniere ini juga miliknya THT. Kemarin juga ada alumni yang tanya saya, Dok, kalau mabuk
mabuk gerak masuk mana ya? THT atau saraf? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Ya, mabuk gerak masuk di THT karena pasti itu gangguan di vestibuler, ya. Sekarang Meniere. Meniere ini adalah penyakit telinga dalam, ya, yang sama, dia juga mendadak, yang ditandai oleh vertigo, kemudian adanya kurang dengar tipe sensori neural, dan tinnitus. Sering sekali awalnya adalah disertai dengan gejala rasa penuh di telinga. Ini pertama kali nih biasanya. Ini perlu ditanyakan dalam anamnesis, ya, untuk membedakan ini Meniere dengan penyakit yang lainnya, ya. Penyebabnya idiopatik, ya, bisa relapse atau berulang, ya. Kemudian pendengaran dan keseimbangan, fungsi pendengaran dan keseimbangan bisa menurun jalannya waktu kalau dia ada serangan terus, ya gangguan pendengarannya bisa turun terus, ya. Kalau keseimbangan bisa membaik sih. Ya, ini prevalensinya, ya, memang paling banyak di mana nih? Justru di negara Finlandia yang notabene apa nih ya? Negara maju, ayam, anteng. Kok Indonesia nggak disebutin ya? Karena mungkin penelitian tentang Meniere juga sedikit, dan kerjasama antara divisi atau departemen neurologi dan THT mungkin belum terlalu baik, sehingga pendataan juga tidak bagus, ya. Muncul di usia pertengahan dewasa apa nih ya? Dewasa tua, ya. Wah, saya masuk tua dong. STW nih ya, STW sampai tua. Ya. Dengan perempuan sama laki-laki, lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, ya. Bisa unilateral atau bilateral. Paling sering adalah bilateral. Ya, kemudian ya, ini adalah diagnosis menurut AAO, ya. Di sini bila muncul serangan vertigo kurang lebih 20 menit atau lebih, ya, jadi hitungannya menit ya kalau Meniere. Tadi neuritis vestibuler itu hari, BPPV detik, menit. Kalau ini bisa menit sampai jam, ya. Terus kemudian kurang pendengarannya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan audiometri, ya. Kemudian ada tinnitus atau rasa penuh di telinga, dan kita mungkin beberapa bisa kita periksa MRI untuk melihat ada tidaknya kelainan lain di kepala. Tetapi kalau kita sudah tegak itu suatu Meniere sih nggak perlu dilakukan MRI. Ya. Kemudian ada beberapa derajat, ya, itu berhubungan dengan derajat kurang dengarnya, ya. Memang khasnya Meniere ini pada awalnya, pada pemeriksaan audiometri, audiogram menunjukkan kurang pendengaran di frekuensi rendah awalnya, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena berjalannya waktu atau tidak membaik atau pengobatannya tidak adekuat, kurang dengar bisa menurun terus sehingga gambarannya tidak khas lagi di frekuensi rendah, bisa mengenai seluruh frekuensi, ya. Ya, patogenesisnya adalah hidrops endolimfatik, ya, di mana endolimfatik itu penuh dengan kalium, ya. Kemudian terjadi hidrops. Hidrops itu seperti kayak tekanannya meningkat, ya. Akibatnya keseimbangan kita bisa terganggu, ya, bisa ruptur membrannya, ya, kemudian bisa keluar cairannya, ya, dari endolimf ke perilimfatik, nyampur, akibatnya gangguan keseimbangannya bisa berlangsung lama, dan tentu saja pendengarannya juga bisa menurun, ya. Jadi ini ya, jadi kalau penurunan pendengaran ataupun keseimbangan bisa disebabkan karena rusaknya
hair cell di daerah vestibuler ataupun daerah pendengaran karena dia ketekan oleh cairan endolimf yang keluar. Treatment, ya beberapa buku menyebutkan diet rendah garam, ya, diet rendah garam itu bisa kita sarankan ya. Kemudian pemberian diuretik yang kita pilih adalah HCT, hidroklortiazid, kemudian vasodilator perifer yang kita pilih adalah beta histin. Bisa kita berikan steroid, bahkan penelitian atau studi terbaru pemberian steroid sistemik oral ya, itu bisa kita berikan. Jadi tidak langsung intratimpanik, tetapi kita berikan sistemik. Bila tidak membaik, bisa kita lakukan terapi dekompresi ya, labirintektomi. Ya, kemudian di sini memang beberapa studi pernah saya baca juga, pernah saya ikuti kursus pemberian beta histin ini justru kunci utamanya. Ya, kalau pembatasan garam ya susah ya, sebatas edukasi emangnya kita nungguin di rumahnya pasien, terus kita ukur garamnya seberapa, dia makan apa aja kan sulit ya. Tetapi kalau kita memberikan terapi atau obat, kan kita saat mereka kontrol bisa kita pantau konsumsi obatnya bagaimana. Kemudian ini adalah yang cukup jarang adalah dehiscent kanal superior. Ya, dehiscent kanal superior ini jarang, sulit terdeteksi, tetapi apakah ada pasiennya? Mungkin ada, tetapi bisa saja terlewat oleh kita. Ya, jadi ini memang karena ada dehiscent di daerah kanalis semicircularis superior, di mana bagian kanalisnya itu tidak tertutup oleh tulang. Jadi bisa saja karena rusak, destruksi, ataupun kongenital. Ya. Jadi sehingga menyebabkan gangguan vestibuler dan auditori tentu saja. Ya, ini biasanya gejalanya adalah muncul apabila pasien mendengar suara keras. Dia vertigo kemudian atau pusing berputar. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada suara keras, misalnya tetangganya dangdutan tuh di sebelah ya, speakernya ke rumah. Nah, dia vertigo tuh. Bukan vertigo lagunya ya, vertigo suara kerasnya. Ya, jadi dia akan muncul vertigonya. Bisa unilateral atau bilateral tergantung kausanya. Dia kongenital, apa trauma atau infeksi ya. Bisa dua-duanya. Kemudian pada pemeriksaan kita bisa buktikan dengan Herneberg sign. Artinya kita bisa lakukan pemeriksaan dengan cara menekan tragus ya, menekan tragus ditutup gini seperti ini, kemudian muncul nystagmus ya, eye movement. Kemudian atau Tullio fenomen ya, yaitu tadi kalau ada suara keras dia langsung nystagmusnya muncul. Ya, ini harap diperhatikan karena bisa saja ujian nasional pilihan ganda ya, multiple choice bisa ada seperti ini. Nah, ini kita ingat seperti itu ya. Kemudian ada gangguan keseimbangan yang kronik, yaitu tadi karena dia munculnya hanya kalau ada suara kencang. Dipikirnya kecapean atau bagaimana, kan dia tidak akan ke dokter kalau gangguannya tidak berat. Ya. Kemudian ada dari pemeriksaan audiometri ada airborne gap-nya ya pada daerah frekuensi rendah. Ya, jadi ada airborne gap. Jadi ada gambaran seperti CHL. Timpanonya tentu saja normal karena kelainannya di telinga dalam. Ya, bisa saja dia rasa mendengar suaranya sendiri, bisa saja ada tinnitus pulsatil. Karena apa? Karena kan KSS superiornya ada bagian tulang yang tidak tertutup tulang ya. Ya,
apa namanya, kan KSS superior itu berbatasan dengan otak ya. Ya bisa aja ada seperti denyutan ya. Itu denyutan dari vaskuler daerah otak, fossa cranii media. Ya, treatment ya. Kalau memang itu mengganggu sekali ya ditutup defeknya. Nah, approach-nya atau operasinya bisa lewat telinga tengah, bisa lewat otak, middle cranial, jadi craniectomy, ya, craniotomy, sorry. Bisa transmastoid approach, bisa middle cranial fossa approach. Intinya sih ditutup gitu ya. Bisa pakai fascia, bisa pakai bone, tergantung besarnya besarnya defek. Saya mungkin yang kurang adalah contoh gambarnya ya. Saya belum masukin. Nanti kalau ada waktu saya masukkan ada contohnya ya. Jadi pemeriksaan dari KSS dehiscent KSS superior adalah dengan HRCT. HRCT temporal nanti kelihatan defect di kanalis semicircularis posterior. Superior ya. Tuh. Kemudian ototoksik ya. Jadi ototoksik itu kita sering dengar ototoksik ya karena pemberian obat-obatan yang sifatnya ototoksik. Jadi tidak hanya mempengaruhi pendengaran tapi juga dia bisa mempengaruhi keseimbangan. Ya terapinya hentikan terapi atau ganti regimen. Setelah itu kita lakukan rehabilitasi vestibuler. Ya memang ototoksik ini beberapa penelitian berhubungan dengan gen ya, mutasi dari mitokondrial di segmen sequence ini. Ya, jadi memang kenapa nggak semua pasien yang mendapatkan terapi pengobatan tertentu mengalami ototoksik. Ternyata memang dihubungkan dengan mutasi dari sequence ini, A1555G. Ya, jadi kalau tidak ada mutasi ya, insya Allah sih tidak muncul tuh ototoksik. Ya, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin dok, saya dok. Ya. Fajri dok. Ya. Izin menanyakan dok, untuk yang Meniere itu dok, ada yang trias sindromnya itu dok. Kalau setelah pengobatan itu di terapi itu ada keluhannya berkurang gitu dok, atau salah satunya hilang dari triasnya itu, masih dilanjutkan untuk terapi Meniere-nya dok, atau dievaluasi aja dok? Kemudian kan kemarin dari yang kuliahnya Prof. Jenny itu kan yang ada diet rendah garam ya dok? Ya. Nah, itu apakah bisa digunakan dok sebagai terapi non medikamentosanya itu dok? Ya. Jadi untuk Meniere, ya diet itu satu paket, diet rendah garam. Satu paket, tetapi itu bukan terapi utama untuk Meniere. Terapi utamanya ya adalah karena itu hidrops endolimfatik, ya tekanannya harus kita kurangin kan di daerah telinga dalam itu, daerah labirin itu tekanannya harus kita kurangi. Caranya mengurangi tadi, pertama bisa dengan vasodilator perifer seperti beta-histin, kemudian kita berikan HCT itu diuretik ya. Kemudian bisa kita beberapa kasus itu juga bisa dengan pemberian kortikosteroid. Ya, karena pasti kalau ada mekanisme penekanan seperti itu inflamasi pasti ada. Ya, supaya udem itu enggak terlalu berat, gejala enggak terlalu berat, bisa kita berikan kortikosteroid. Itu memang teorinya seperti itu. Terus berapa lama tadi ya, Pak Fajri? Iya dok. Memang kalau berapa lama kita bisa berikan selama 2 minggu dulu.
karena kita tidak bisa memberikan vestibular supresan dalam waktu lama, ya. Jadi kan vasodilator perifer kayak beta-histin itu efeknya adalah hipotensi. Pada beberapa orang yang tensi dasarnya basicnya sudah rendah, kalau kita berikan beta-histin dosis tinggi, itu pasti tensinya juga bisa terpengaruh. Otomatis dia pengennya tiduran aja, nggak mungkin. Semakin dia tidak mobilitas, semakin tidak baik rehabilitasi vestibulernya. Ya, jadi kalau itu gangguan vestibuler kan tetap harus segera dilakukan rehabilitasi vestibuler. Ya, jadi kita coba berikan 2 minggu. Memang kalau di modul itu dosis belum kelihatan, cuma saya waktu itu ikut kursus itu pemberian beta-histin adalah 96 mg 3 kali sehari. Bayangkan, 96 mg ya. Tapi memang saya sudah coba ke pasien Meniere, itu impact-nya sangat besar. Pasien bisa mobilitas, berani membuka mata, berani duduk, dan lain-lain. Dan rasa penuh di telinga serta pendengarannya membaik signifikan. Jadi kalau kamu beri beta-histinnya 3 kali 6 mg, ya cuma istilahnya enggak memberikan efek banget. Pasiennya tetap merasa pusing, tetap gelir berhari-hari, enggak berani ngapa-ngapain. Karena memang di kursus yang saya ikuti terakhir tuh seperti itu, rujukannya 96 mg dan beberapa juga memberikan steroid. Kita berikan coba 2 minggu. Setelah itu kalau dia sudah berani berjalan, kita lakukan VRT, Vestibular Rehabilitation Therapy. Kita ajarin kita sarankan untuk latihan vestibuler. Yang lembar yang kita ada di poli itu ya, itu kita berikan, kita ajarin. Terus kemudian tadi diet rendah garam, ya iya dipakai terus karena itu kan hidrops ya. Dan setahu saya itu nggak bisa balik 100%. Hidropsnya itu nggak bisa kembali karena kan idiopatik. Dan itu berhubungan dengan genetik. Ya keturunan. Jadi ya dia memang sudah membawa bakat itu, dan kalau sudah kena, ya nggak bisa balik 100%. Tetapi untuk keseimbangan, kita bisa sarankan untuk VRT. Kalau untuk pendengaran, kita jaga supaya nggak muncul lagi hidropsnya. Ya, jadi ya seumur hidup mungkin harus diet rendah garam. Tuh. Agak susah ya kalau orang Indonesia. Dok, 96 mg itu per hari, Dok? Kali 3. 3 kali 96. 3 kali 96 mg, Dok? Ya. Itu kalau beta-sert, nggak tahu deh sehari berapa ratus ribu ya. Mahal kan? Beta-sert itu satu-satunya sedianya 24 mg. Kita kasih sekali minum berapa kalau 96? 4 ya? 4 kali 3, 12. Sehari. Nah itu tuh pengaruh efek samping hipotensinya gimana, Dok? Ya kita pantau. Kita beritahu ke pasien. Mungkin ada, mungkin tidak. Cuma memang kalau beberapa, saya pernah baca di literatur juga, sebelum kita memberikan beta-histin, kita lihat basic tensi pasien. Sebetulnya ada beberapa buku yang bilang jangan diberikan pada pasien hipotensi ya. Cuma kalau nggak diberikan, nanti dia nggak membaik. Hidropsnya tetap muncul. Jadi biasanya kita berikan dulu, kita pantau. Atau kalau misalnya pasiennya itu di posisi mondok, rawat inap, kan bisa kita evaluasi. Kan jarang yang rawat jalan kan, pasti di mondok kan tuh pasien Meniere. Karena sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Meniere itu lebih berat daripada BPPV soalnya. Kemudian, Dok, izin untuk yang BPPV, Dok, yang terapi mandiri di rumah untuk VRT-nya itu, Dok. Itu baiknya dilakukan seminggu berapa kali ya, Dok? Apakah tiap hari? Apakah seminggu 3 kali gitu, Dok? Karena lihat dari ini ya, sisa gejala sisa. Kalau menurut saya sih, kalau gejala sisanya nggak banyak, nggak tiap hari. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali.
mungkin bisa dilihat. Jadi prinsipnya adalah untuk latihan sih Pak, nggak harus tiap hari. Berarti dievaluasi dulu seminggu berapa kali, kemudian dievaluasi apakah itu tetap atau berkurang gitu ya dok? Iya, Sesuai dengan iya. gejala dok? Dan Oke, oke. harusnya kalau BPPV harusnya 100% baik, harusnya. Oh baik dok. Ya, jadi biasanya kalau habis kita eple, pasien tetap kalau mau tiduran, mau apa itu pelan-pelan. Jangan ada gerakan mendadak. Karena BPPV itu kan dipengaruhi gravitasi. Ya, tetap jadi harus kayak pelan banget. Kalau mau tidur, meletakkan kepalanya pelan-pelan ya. Jadi jangan sampai otolitnya balik lagi, karena baru aja kita kembaliin kan otolitnya ke tempat semula. Jangan sampai dia jalan-jalan lagi di KSS-nya. Kemungkinan untuk medikamentosnya juga tergantung dengan gejala ya dok. Kalau Apa memang tuh? sudah berkurang bisa kita tidak pergunakan tapi dialih dengan VRT dok, atau harus tetap menggunakan keduanya dok? Apa? BPPV? Ya dok. BPPV kan nggak obat. Obat kan hanya adisional. Jadi Adisionalnya itu dok. ya tambahan aja. Ya, jadi kalau bisa jangan ngasih obat. Kalau fase akut oke lah ya. Tapi kalau sudah kamu eple, nggak usah pakai obat. Karena nanti kita saat evaluasi sulit. Ini memang sudah sembuh, apa karena obat yang kamu berikan? Oh iya baik dok. Kalau fase akut, boleh-boleh aja misalnya habis kamu eple, kasihlah obat misalnya untuk 3 hari, kontrolnya 1 minggu kan, dia sudah bebas obat 3 hari. Jadi nanti pada saat evaluasi dia sudah tidak dalam pengaruh obat. Mungkin seperti itu. Izin dok lagi dok, boleh dok? Hmm, Untuk tes keseimbangan kan kalau di modul itu dilakukan ketika 3 hari bebas obat ya dok. oke. Hmm, Tapi sebenarnya boleh tidak dok, dalam pasien itu masih dalam terapi obat oral kita lakukan tes keseimbangan dok? boleh, boleh. Jadi Boleh dok. gini, jadi intinya sih setiap kita lihat gangguan keseimbangan, idealnya kita pingin langsung lihat ya kan. Jadi dia belum belum terpengaruh obat-obatan. Cuma secara etik pasien masih geliar-geliar kok kita manuver ya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kamu sudah jelas banget lihat hasilnya ini BPPV kan ada beberapa yang itu ya bisa langsung kamu melakukan manuver eple. Tetapi kalau misalnya tadi pertanyaannya bebas obat dulu ya. Bebas obat 3 hari kan kalau modul bebas obat gitu dok. Ya, tetapi kalau kamu misalnya mau coba, boleh aja, ya. Kalau memang gejalanya masih ada dan khas, nggak apa-apa. Cuma kan masalahnya, kadang-kadang kalau minum obat, gejalanya nggak muncul, jadi nanti false negatif. Jadi kamu anggap dia tidak BPPV misalnya, atau tidak apa gitu ya. Kan susah, 2 kali kerja. Ya monggo, kalau memang kamu rasa nih sepertinya gejalanya masih ada walaupun sudah minum obat, ya silahkan aja kamu lakukan tes. Ya dok, soalnya kan di beberapa kayak buku yang dari Kasum itu dok disebutkan boleh dilakukan walaupun pasien ini dalam Betul, pemberian terapi obat dok. kalau saya Tapi sih mungkin setuju. tetap akan muncul gitu dok. Nah, kalau orang Jawa ya, kali aja muncul gitu. Ya kalau muncul kan udah langsung kamu bisa lakukan terapi saat itu, ya kan? Bisa kamu Ya dok. tentukan diagnosisnya apa. Tetapi masalahnya, kalau nggak muncul, jangan kamu anggap itu suatu negatif penyakit tertentu. Ingat, dia sedang dalam pengaruh pengobatan. Tunggu dulu, berarti nanti ditunda lagi gitu. Kalau saya sih penganut yang nggak apa-apa, saya coba aja gitu. Lagian kalau di Rumah Sakit Karyadi ya, karena itu kan rumah sakit pendidikan, ya belajar kan gitu. Jangan terus nanti tunggu lagi 3 hari, misalnya contoh ya minimal 3 hari. Pasien dikasih obat enak, nggak datang, terus kamu nggak belajar. Itu sih, lebih kepada itu. Pasiennya udah enak nih, udah enak dikasih obat sama dokter, udah saya nggak mau datang lagi, karena rumah saya jauh, karena saya sudah mulai kerja, dan lain-lain. Itu lebih kepada itu. Itu kan ya? Baik dok. Hmm. Terima kasih dokter. Cukup jelas nggak? Ya cukup dok. Cuma itu kan yang saya masuk kadang-kadang kan ada konsul gitu dok, konsul dari Hmm. ruangan atau masalah ini, tapi kan pasiennya dalam terapi. Makanya kan kadang-kadang ditunda dulu setelah bebas
bebas obat 3 hari. Tapi kadang udah 3 hari pasiennya kan pulang, jadi kita nggak bisa monitor lagi, Dok. Betul, makanya saya sebelum memutuskan ini bebas obat dulu, kita visit dulu pasiennya, dilihat gejalanya kira-kira masih ada nggak. Kalau masih ada ya kerjain aja pemeriksaannya. Ya siapa tahu muncul. Terus kita bisa langsung menentukan itu apa, BPPV atau Meniere atau yang lainnya, ya kan? Terus kita bisa lihat gangguannya seberat apa, di mana, perifer apa sentral, kan bisa langsung ketahuan. Kecuali kalau nggak muncul, bukan berarti dia tidak ada sakit apa-apa. Ya baru tunggu deh. Ini karena masih ada obat, gejalanya nggak muncul gitu. Lah kalau muncul kan, ya alhamdulillah udah bisa langsung saat itu ditentukan. Makanya divisit dulu. Kadang-kadang kalau ruangan tuh kan nelpon CDC, terus langsung deh petugas CDC bebas obat dulu. Pasiennya juga lagi asik-asik, lagi ngetik, lagi malas nih periksa, tunda dulu gitu ya. Jadi ya kalau memang mau belajar ya kerjain aja, nggak masalah. Ini rumah sakit pendidikan kok, nggak masalah. Baik dokter, makasih dokter. Jadi bingung apa cukup jelas Pak? Kalau cukup jelas dok. Cukup jelas. Berarti kan kita yang sebagai pengambil keputusannya apakah mau dilakukan atau tidak dok. Tapi kan sebaiknya dilihat gitu ya dok. Iya, dilihat dulu dong pasiennya, jangan. Ya itu yang sering adalah di telepon ruangan, CDC langsung bilang tunggu deh bebas obat dulu 3 hari, misalnya gitu ya. Itu yang kadang-kadang terus 3 hari pasiennya udah enak dipulangin deh sama DPJP utama kan. Kita seringnya Ya, kan dikonsulin ya, seringnya ya. Ya, ya dok. Ada lagi? Baik dokter, makasih dokter. Ya. Ada lagi? Izin dokter Nurul dok. Oke. Izin bertanya dok, tadi kan untuk salah satu terapi dari Meniere disease ada yang restriksi garam gitu dok. Mohon izin, bolehkah kita konsul ke gizi klinik seperti pada penyakit hipertensi itu kan biasanya kita juga konsulkan ke gizi klinik mengenai gizinya itu dok, untuk cara mereka restriksi garamnya. Boleh. Kemudian untuk kortikosteroid pada Meniere itu adakah tapering off atau bagaimana dok pemberiannya? Dan beta histinnya itu selalu 96 mg per 8 jam begitu terus sampai 2 minggu atau ada taperingnya dok? Oke, kalau kortikosteroid kan tergantung kita berikannya bagaimana. Kalau kamu berikan dosis tinggi ya tentu saja ada tapering off. Tapering off kan bisa macam-macam caranya, silahkan mau pakai tipe yang bagaimana. Kemudian kalau saya sih mungkin tidak, kalau dosis tinggi saya berikan 3 hari aja, kemudian tapering off atau saya berhentikan langsung. Kemudian kalau beta histin selama ini sih saya 296 mg selama 8 jam selama 2 minggu. Tidak tapering off. Tidak ya dok. Tidak tapering off. Ya, tapi ya memang di modul tidak seperti itu ya Bu. Kayaknya di modul nggak seperti itu deh. Saya lupa. Coba nanti sambil saya lihat modulnya. Tapi ini menurut waktu itu saya ikut kursus seperti itu. Sebentar saya lihat. Ya, cukup jelas nggak Bu? Jelas dok. Sama Ya, mohon jadi, izin dok. Kadang-kala kan kita dikonsuli dari onko gitu ya dok ya. Mohon evaluasi pendengaran pada pasien dengan pemberian kemoterapi ketiga atau keenam. Mereka memang tidak spesifik menanyakan adakah ototoksik gitu dok. Yeah. Mohon evaluasi pendengaran saja. Kemudian kan kita temukan ada penurunan di frekuensi tinggi dok. Kita langsung bilang curiga ototoksik, kurangi atau hentikan atau ganti regimen kemo, atau jawabnya bagaimana dok? Atau sesuai dengan TS atau gimana dok? Ya bolehlah. Kita kan memang dikonsuli untuk menentukan decision, untuk menentukan diagnosis dan menentukan tata laksana. Kalau kita lihat misalnya riwayat pemberian kemoterapi dan kemoterapinya jenis yang memang ototoksik, contohnya cisplatin base. Kemudian kalau memang evaluasi sebelumnya atau sebelum diberikan cisplatin itu tidak ada gangguan pendengaran dan setelahnya ada gangguan pendengaran baik itu tinnitus dan kurang pendengaran,
dan ciri khasnya menunjukkan suatu gambar ototoksik, yang nggak ada salahnya kita tulis itu suatu ototoksik. Ya, boleh. Misalnya nanti sarannya ganti regimen yang lebih tidak ototoksik. Contohnya misalnya kalau cisplatin jadi apa namanya? Karboplatin. Walaupun sama-sama cisplatin base ya, atau diganti regimen lain yang non cisplatin. Seperti itu. Boleh dong. Gimana? Selama ini ada bingung di mana? Karena kan biasanya kan kita menjawab sesuai dengan sesuatu yang tidak mereka tanyakan gitu, Dok. Ya nggak apa-apa, karena mereka kan nggak tahu. Bisa aja nggak ditanyain karena nggak tahu. Maksudnya kurang dengar, ngapain orang habis di kemoterapi diperiksa kurang dengarnya? Ya berarti arahnya kan untuk ototoksik sebetulnya ya. Cuma mungkin mereka, ini ototoksik atau bukan, kan gitu. Bisa aja kebetulan misalnya pasiennya tua, memang sudah presbikusi, sebelumnya memang sudah kurang dengar, ditambah ada regimen kemoterapi, apakah ini ototoksik atau bukan, makanya mereka bilang mohon pemeriksaan pendengaran. Maksudnya kita menentukan ini ototoksik atau bukan, seperti itu. Jadi itu bahasa aman aja Bu, bahasa seperti itu. Ya. Dan kita boleh menentukan, oh ini seperti contohnya halnya misalnya pasien tua, sering sekali kita temukan itu presbikusis, tapi kalian nggak ada yang berani bilang ini presbikusis. Ya, cuma bilang kurang dengar, derajat sekian, udah. Atau ada yang lebih agak upgrade sedikit, kurang dengar disertai penurunan pendengaran. Tapi nggak ada yang mau bilang ini presbikusis gitu, yakin. Kenapa gitu? Makanya kita bisa menentukan presbikusis itu apa, ciri-cirinya bagaimana. Tulis aja presbikusis gitu. Misalnya seperti itu. Turun pendengarannya, kemudian tuturnya juga turun, usianya 70 tahun ya, kalau bukan presbikusis apa? Misalnya. Progresif, lambat, ya kan? Sesuai penambahan usia, misalnya seperti itu. Ya kan? Iya, Dok. Gak apa-apa, Bu. Sama satu lagi, Dok, mohon untuk dijelaskan tentang pemeriksaan kalorimeter, Dok. Kalorimetri? Saya belum pernah mengerjakan sih, Dok. Semua residen saya kira tuh belum pernah ngerjakan, ngaku. Nggak ada. Iya, lu malas. Dulu ada katanya ya, Dok. Ya, waktu saya zaman residen itu ada dan disiapkan di ruang itu loh. Sekarang ruang sebelahnya dapur. Oh, ruang saraf itu, Dok. Ruangnya saraf, yang istirahat saraf itu, Dok. Dulu Kak kepala ruang di situ ya. Sekarang jadi apa deh, nggak tahu itu. Ruangnya saraf, Dok, istirahat saraf. Ya. Jadi ruangannya gelap. Saya ada videonya, sebentar saya cari apa namanya? Saya cari filenya. Jadi itu ruangannya harusnya gelap. Ya, pasiennya duduk. Kemudian kita bisa memberikan rangsang dengan cairan ataupun dengan udara. Kalau udara agak susah, tetapi bisa dilakukan untuk pasien-pasien hiperforasi. Kalau cairan kan nggak boleh ya. Jadi kalau kita pakai cairan lebih gampang, itu dulu sih saya pakai kayak infus gitu. Infusnya diangetin sampai suhunya, kalau hangat kan 44 ya, kalau dingin 30 derajat Celcius ya. Itu terus kita semprotkan ke mana? Ke telinga selama kurang lebih 20-30 detik. Sebentar saya cari ininya ya. Video. Ya, jadi seperti itu, Bu. Kemudian kita lihat nistagmusnya. Normalnya kalau orang dikasih cairan dingin atau hangat, muncul nistagmus nggak normalnya? Muncul, Dokter. Bisa muncul, Dok. Ya, normalnya harus muncul. Kalau kita normal nih, anggap aja kita normal ya. Itu dikasih, makanya kalau kita mau ear toilet pasien di oto, pakai air hangat apa air dingin? Air hangat. Biar apa?
Dan tidak muncul gangguan keseimbangan. Ya, jadi kalau dia ada lesi di lesi di vestibuler, ya pasti tidak bisa, nggak ada nistagmus. Jadi kalau justru nggak muncul nistagmus, nah itu dia ada ada gangguan vestibuler. Ini saya ada pakai share screen ya. Ya, ini contoh kalori tes. Saya cari model yang ganteng ya, Bu Nurul. Ya ini, lihat di telinga kirinya. Mau dikasih air. Atau sudah ya tadi ya? Sudah, ya. Ya nih, disiram air pakai siring. Okay, I feel that. Nah, ya. There it goes. I saw it once. Keep going. Yeah, there you go. Did you see it? Yeah. Oh yeah, it's good. You have to keep But doing it's it. going that way. Yeah, right. It's going. But it should go in the opposite direction. Ya, ini kita bisa lihat nistagmusnya muncul. Awesome. So you don't have to keep going. We didn't do that. Jadi kalau pada pasien Meniere, Wow. neuritis ya, Can you feel vestibuler, it? Yeah, atau I feel like Meniere, I'm spinning. itu dia tidak muncul nistagmusnya. Okay, that's enough. Ya, oke. Dan itu kalau tergantung cairan atau udara yang kita berikan. Kalau kita berikan cairan yang dingin, ya, dia akan arah nistagmusnya akan berlawanan. Fase cepatnya akan berlawanan. Kayak tadi dia dikasih di sebelah kiri, fase cepatnya dia ke kanan. Tapi kalau kita berikan cairan yang hangat 44 derajat, yaitu fase cepatnya akan sama ke arah rangsangannya. Jadi kalau dikasih di kuping kiri, ya fase cepatnya ke kiri. Kalau yang dingin, sebaliknya. Tadi ini berarti dia fase cepatnya kan ke kanan. Dia stimulusnya ini air dingin. Cukup jelas? Atau masih bingung? Atau mau coba besok boleh? Bu Nurul di NO ya? Iya, Dok. Boleh, Bu. Siapa kayak Pak Ansah? Apa siapa di kupingnya deh? Ansa NO juga doh, Ansa. Iya, Pak Ansah kan NO2. Nah, cocok. Bu Nurul NO2 kan? Iya, Dok. Ya ganti-gantian aja. Satu air dingin, satu air hangat. Dok, Gimana? ini dok pertanyaan dok, Ya. satu dok. Oke, ini siapa? Pak Ansah? Ansa dok. Oke. Dok izin dok, ini untuk dari slide itu ada ototoksik dok, pemakaian obat ototoksik. Ini kan ada kasus dok, ada pasien datang dengan pemakaian obat TBC dok. Ini pasien kambuhan dok. 2017 dia sudah pernah memakai obat TBC dok, kemudian sudah selesai dok. Kemudian 2019 ini dia pemakaian obat TBC dengan datang ke poli dengan keluhan kurang pendengaran dok. Nah dari obat TBC itu dia setiap kali makan obat TB itu ngerasa kurang pendengaran makin bertambah dok. Nah yang kita saranin ini apakah terapinya kita stop, apa kita kurangin, atau gimana dok? Sedangkan pasien baru jalan 2 bulan pemakaian obat TBC dok. Obat TBC apa MDR-TB? TBC dok, obat TBC dok. Makan kalau nggak TBC salah. biasa? Sempat disuntik obat streptomisin kalau nggak salah dok. Streptomisin berapa kali diberikan? Baru 2 kali diberikan kalau nggak salah dok. Hah? 2 bulan tuh pasti tiap hari loh Pak. Kalau MDR-TB. Oh iya dok, mau dok, setiap hari disuntikan dok. Oh iya. Iya. Jadi gimana Apakah pertanyaannya? kita stop atau kita kurangin dosis obat caranya dok? Apakah kita sarannya untuk pemakaian alat bantu dengar atau gimana dok? Pertama, leader yang menerapi siapa? Dari penyakit dalamnya dok. Penyakit dalam. Kita dikonsulin ya, apakah ada suatu ototoksik atau tidak gitu ya. Terus kemudian sarannya apa? Kalau kita sudah menentukan diagnosis, kita kan ngasih saran.
Kalau memang kita menemukan suatu ototoksik karena pemberian misalnya streptomisin, akibat pemberian streptomisin pada pasien-pasien MDR-TB, itu kita boleh nyaranin hentikan regimen atau ganti regimen. Biasanya sih agak kasar kalau jawabannya hentikan regimen gitu ya. Karena dia masih ongoing terapi. Jadi ya mungkin bisa diganti. Dan mereka akan mengganti kok. Kalau memang sudah menemukan suatu ototoksik, mereka akan mengganti regimen dengan yang tidak ototoksik atau efek ototoksiknya lebih rendah. Seperti itu. Jadi ya tetap dari kita, kalau ketemu ototoksik, masa ya sudah lanjutin aja ya rapopo, wong ini komplikasi efek sampingnya begini kok, ya enggak. Mau kita umur segini ototoksik didiamin aja ya, jangan. Karena memang itu, karena tadi saya bilang untuk terjadi ototoksik itu tidak semua pasien yang diberikan regimen pengobatan tertentu mengalami ototoksik. Tidak semua. Ya, jadi dugaannya adalah yang mengalami mutasi gen. Ya, jadi kalau saat ada pasien diberikan terapi itu mengalami ototoksik, ya kita legi artisnya ya di stop atau diganti regimennya dengan yang tidak lebih ototoksik seperti itu. Paham, Pak Ansa? Baik, dokter. Jelas ya? Jelas, dok. Jadi ganti regimen, biasanya mereka ganti kok. Langsung diganti dengan yang tidak ototoksik. Iya, dok. Makasih banyak, dok. Ya. Ini mungkin tambahan tadi yang tadi saya bilang dehiscent kanal superior. Jadi pada HRCT, ya kita lihat ini kan KSS ya. Di sini kita lihat ada bagian yang tidak tertutup tulang. Ya, seperti ini nih koronalnya, ini aksialnya, seperti itu. Ya, jadi ada bagian yang tidak tertutup sehingga mening atau otak di sini bisa masuk ke sini. Makanya bisa berdenyut, ada tinnitus pulsatil di sini. Ya. Ini memang sulit sekali. Tapi kalau kita komunikasikan ke bagian radiologi, mereka akan teliti. Jadi misalnya kita kalau kirim pasien, referral pasien, pasti kan ada keterangan ya. Adakah gambaran dehiscent canalis hemicircularis superior, seperti itu. Jadi mereka akan nyari, oh ada nih, benar, misalnya seperti itu. Dan ini adalah airborne gap audiometry pada pasien dehiscent KSS superior. Seperti ini kurang lebihnya, namanya istilahnya pseudoconductive hearing loss. Jadi secara PTA dia masih normal kan, tetapi ada gap di frekuensi rendah antara AC dan BC. Ya, jadi ini mungkin ada muncul nanti di soal, kali aja, ya, Heisenberg sign to Lie phenomenon yang seperti kemarin kita diskusi, modul ya? Nah, modul. Ya, jadi kita tekan tragusnya, ya, seperti itu, seperti ini. Mohon izin dokter, Bima dokter. Oke. Ya. Mohon izin dokter, menanyakan tentang hasil audiometri pasien tadi dokter yang dehiscent kanalis hemicircularis superior dokter. Itu tadi sepertinya kayak Kahartnos itu ya dok, dok, gambaran. Kalau Kahartnos gimana? Ada pertemuan bond dan air conduction di frekuensi 2000 ya dok? 2000 ya? Iya. Tadi sepertinya yang di frekuensi 2000 juga seperti agak mau ketemu gitu ya dok? Ini? Iya. Apakah ini Kahartnos? Kahartnos tuh gini, biasanya gini. Turun di 2000, tapi di tempat lain enggak. Yang AC-nya seperti ini, gini. Ini kan enggak. Ini gap aja, ada gap di frekuensi rendah, namanya makanya pseudo. Jadi kita nggak bisa bilang ini suatu conductive hearing loss kan, karena dia PTA-nya masih normal. Tapi dia keluhannya seperti ini. Bukan, ini bukan Kahartnos. Kahartnos itu khas sekali.
turun di 2000, kemudian di frekuensi lain ya normal. Dan yang AC pun dia ketemu di 2000, tempat lainnya melandai seperti ini. Ini. Nah, ini AC-nya, BC-nya gini. Ya. Bukan ini, bukan. Ini kan nggak ketemu, Pak. Ini nggak ketemu di titik yang sama. Tapi ini bukan gambaran Kaharnat ya. Kaharnat ada di mana, Pak? Ada di penyakit apa? Enggak, maksudnya penyakitnya apa? Otosklerosis ya, Dok? Otosklerosis. Ya, oke. Ya, otosklerosis pada fase awal ya. Ya, Dok. Jadi nggak sama sih, Pak. Yang saya maksud ini, gapnya ini. Di 500 frekuensi rendah ya. Bisa di 250, bisa di 500. Oke. Ada lagi? Izin dokter, Rika dokter. Ya. Izin menanyakan dokter, untuk prognosis, menurut pengalaman dokter, prognosis dari pasien dengan Meniere dokter. Prognosisnya, kalau di buku-buku gimana? Belum menemukan dok untuk yang prognosis. Yang pernah dibaca deh. Yeah. Masa sih? Ya kalau Meniere prognosisnya memang tidak baik. Ya, makanya kita cegah supaya hidropnya tidak bertambah berat, tidak relapse, tidak bertambah berat. Ya karena ini hitungannya irreversible, nggak bisa kembali kan? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, jadi Meniere itu kan patogenesisnya adalah hidrops endolimfatik. Penyebabnya nggak tahu. Diduga suatu gen ya, genetik ya. Pertama, kedua ada juga teori autoimun. Penyakit autoimun kan tidak bisa, ya Mbak. Ya kan? Oh keluar. Dengan pengobatan jangka panjang. Jadi seperti itu ya, kalau kita sudah kena Meniere ya akan terus. Untuk Meniere yang kemungkinan untuk yang gangguan pendengaran kan akan semakin memberat ya, Dok? Ya. Itu yang hal yang tidak bisa dihindari ya, Dok? Bisa. Tidak mungkin mengalami perbaikan. Hidropsnya jangan, jadi kayak tadi ya, diet rendah garam itu upaya supaya hidropsnya tidak terus jalan. Pemberian pengobatan itu juga maksudnya supaya hidropsnya nggak nambah, tekanannya nggak nambah. Makanya tekanannya itu jangan bertambah supaya pendengarannya nggak turun. Tadi kan fluktuan ya, atau relapse ya, bisa sekarang baik, besok muncul lagi, bisa aja. Makanya dijaga supaya tekanannya endolimfatiknya nggak besar lagi gitu, seperti itu. Prinsipnya sih itu. Jadi kalau sembuh 100% saya kira kok Meniere enggak ya, karena memang itu sudah kelainan membran dan itu genetik ya. Tapi ya bisa kita cegah supaya tidak lebih lanjut. Kalau awal-awal cepat pemberian pengobatan itu bisa kembali seperti semula pendengarannya. Cuma nanti bisa muncul lagi. Nah, saat muncul lagi, bisa saja pendengarannya tidak baik lagi. Gitu. Untuk pertama kali mungkin baru pertama kali serangan di usia 40 ya. Misalnya kan karena tadi dekadenya 40-an. 60. Mungkin baru muncul di situ di usia 40 itu kita berikan terapi dan lain-lain, baik dia. Pendengarannya baik, terus kemudian tinnitusnya hilang, keseimbangannya lebih baik ya. Tapi nanti bisa saja di usia berapa muncul lagi gitu. Makanya tadi saya bilang kalau prognosis ya dubia, tergantung rekurensinya, relapsingnya bagaimana. Jadi nggak bisa kita bilang pasti sembuh sempurna, nggak bisa, karena etiologinya kan nggak jelas. Dari mana? Kita kan hanya mengobati simptom ya. Etiologinya kan kita tidak. Untuk yang kemarin dari yang Prof. Ini kan
kan ada pemeriksaan gas itu kita kan belum pernah tahu ya dok. Masa? Ya kalau saya sih belum pernah lakuin dok. Gans itu Romberg. Yang rumbek dipertajam itu juga ya dok, ada stepping test Jadi juga. Gans itu pemeriksaan. Nah ini loh, Gans. Oke, saya share ini dulu, share screen. Mana tadi? Ya, nih. Namanya Gans tuh ini. Stepping rumbek dipertajam. Sebentar. Nah, nih. Gans. Gans itu Romberg. Kemudian apa namanya? Berdiri di atas busa. Kemudian stepping test. Itu Gans. Jadi jadi ada 7 kondisi Gans. Gans itu yang kita lakukan, Pak. Cuma kamu nggak tahu kalau itu Gans. Jadi Gans itu adalah gabungan dari Romberg. Romberg kondisi 1, 2, 3 berdiri, terus mata tertutup, dipertajam, kakinya maju ke depan, mata terbuka, mata tertutup. Ya kan itu selalu kamu lakukan kan? Iya ya. dok, Romberg dipertajam. Itu udah 4 kan Romberg. Kemudian kamu berdiri di atas busa ya, busa itu. Busa. Ya, itu namanya modified clinical test. Ya, kondisi 5 dan 6, mata terbuka, mata tertutup kan? Iya, dok. Satunya lagi adalah Fukuda. Udah, stepping test. Udah, Gans itu 7. Ya, nih. Kan? 4 ini Romberg lu ya, dok. Kemudian terakhirnya itu kan stepping test kan, dok? Ini stepping test, ini busa. Jadi kamu lakukan sebetulnya setiap hari, cuma kamu nggak tahu itu. Dan sebenarnya saya udah pernah ngasih tahu sih ya. Ini muncul di ujian nasional deh kalau nggak salah. Iya, kemarin muncul ujian nasional yang Bu Windy itu, dok. Ya, makanya saya bilang ini perlu difahami ya, difahami. Jadi bukan dihafal, difahami. Kalau cuma ngafal aja lupa. Yang kedua ini yang matanya ditutup ya, dok? Ditutup tidak. Yang nomor 2 ini kan pemeriksaannya sama. Oh ini, ya. Iya, dok. Ini Romberg mata terbuka, ini Romberg tertutup. Mata tertutup. Ini Romberg dipertajam mata terbuka, Romberg dipertajam mata tertutup. Kemudian di atas busa mata terbuka, di busa mata tertutup. Kemudian stepping test, matanya kan tertutup. Tertutup. Dilihat deviasinya kan? Iya, dok. Ke kiri atau ke kanan? Kalau bisa melakukan semua normal. Nggak ada gangguan keseimbangan. Ya, kalau gangguannya di vestibuler, lihat yang fail yang mana. Yang di busa mata tertutup. Ya. Dan kita mau lihat, kalau sudah kelihatan, oh ini vestibuler yang kena, mau lihat kanan apa kiri dengan stepping test. Ya, stepping testnya mana? Ke kanan atau ke kiri arah deviasinya. Kalau bukan vestibuler, kita lihat. Dia Romberg dipertajam sudah goyang-goyang. Pada saat Romberg dipertajam, dengan mata tertutup, dia jatuh. Jatuh. Ya. Ini aja jatuh, apalagi ini. Wes gitu aja. Begini aja jatuh. Ya gini mesti luwih jatuh, sorry, ini. Ini lebih jatuh. Ini udah pasti kalau Romberg goyang-goyang, jatuh. Kelainannya bukan di vestibuler. Gitu ya. Paham? Udah maksudnya? Nanti mungkin bisa dibaca lagi biar paham. Baik, dokter. Makasih, dokter. Ya? Udah lagi? Nanti jam 10 ada pembacaan ya? Saya mau siap-siap ke kantor, ke rumah sakit. Saya kira cukup ya. Nanti kalau, ya? Boleh sekali lagi ya, dok? Ya. Kemarin kan saya pikir di CDC, dokter, itu ada pasien dengan perforasi M. Pada pasien itu, dok, yang sebelah kiri yang perforasi, yang kanan batas normal PTA-nya, yang kiri juga masih dalam batas normal, cuman PTA 20, di situ dia terdapat airborne gap di frekuensi
1050 sampai 1000 dia ada lebih dari 10 desibel. Kemudian apakah itu bisa disebut juga pseudo-conductive hearing loss seperti yang di superior canal dehiscent? Bu, sorry, di Dok. sini saya putus-putus, apa internet saya yang nggak stabil ya? Ini sih full ya internetnya. Gimana Bu, gimana? Putus-putus? Izin dok. Ada pasien, perforasi. Perforasi MT yang sebelah kiri dok. Dari audiometrinya, kanan kiri PTA-nya masih dalam batas normal. Yang kanan 6,25, yang kiri tapi 20 dok. Nah yang kiri itu terdapat airborne gap dok di frekuensi 250 sampai 1000. Apakah itu bisa disebut juga pseudo-conductive hearing loss seperti gambaran pada superior canal dehiscent tadi itu dok? Ini perforasi pasiennya? Perforasi membran timpaninya. PTA-nya masih normal di Kalau perforasi enggak, Bu. Yaitu gangguan konduksi, jelas kalau perforasi. Tadi kan pseudokonduksi kan membran timpani, timpanometrinya normal. Di sini tapi PTA-nya masih 20, dok. Iya. Ya, sudah ada gangguan konduksi, tetapi belum menimbulkan. Pendengarannya kan sudah mulai turun 20 ya, karena yang satunya 6. Iya. Jadi itu kita bisa bilang PTA normal, tetapi dia ada gap, jadi gangguan konduksi. Tapi belum hearing loss. Oh. Ya, Baik dok, berarti belum loss hearingnya. Di kesimpulan kita boleh terdapat bilang gap. Oh gitu. Gangguan konduksi. Nah, boleh. Karena kita lihat telinga tengahnya bermasalah kan? Baik, dok. Kalau pseudo-conductive hearing loss tadi yang saya bilang, telinga tengahnya nggak ada masalah, tapi kok ada gap. Nah, nih curiga nih. Nah, tapi perlu dilihat juga gejala yang lain tadi ada nggak? Herdner-Bird sign, Tullio, fenomen, ada apa enggak gitu. Jadi nggak cuma dari satu tanda atau satu gejala saja kita bisa menentukan satu diagnosis. Tapi kalau jelas membran timpaninya perforasi, mulai ada gap, ya nanti kalau di timpanoplasti ya bagus, gapnya hilang. Gitu. Baik, dok. Ya, jadi itu bukan pseudokonduktif, tapi itu memang suatu gangguan konduktif, walaupun mungkin belum hearing loss secara kaidah klasifikasi ya. Tapi kan kalau hearing loss-nya sudah mulai turun dibanding sebelahnya, dia 6, satunya 20. Baik, dok. Ya, saya kira cukup ya. Nanti bisa kita sambung lain waktu, mudah-mudahan bisa ketemu, udah bisa normal, new normal, jadi bisa presentasi tatap muka, atau kalau memang ada kasus pasien, bolehlah kita diskusikan. Saya sih lebih senang begitu ya. Jadi kalau misalnya ya di NO atau OTO punya pasien atau kasus, dok, ini kita diskusikan yuk gitu. Saya lebih senang sekali karena itu lebih real. Daripada begini, satu istilahnya diskusi berjalan satu arah tuh kurang pas. Kalau ada kasusnya, bisa kita diskusikan. Monggo, mau dibacakan divisi, departemen, silahkan. Ya kan kita mau belajar ya, mumpung ada pasiennya. Gitu ya. Kayak tadi misalnya Bu Nurul, boleh nanti didiskusikan di divisi, monggo. Memperkaya masukan ya, memperkaya diskusi, memperkaya ilmu. Insya Allah gitu ya. Jadi terima kasih. Alhamdulillah sudah terlaksana hari ini, tugas saya juga udah kelar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok.